Jika Anda ingin menghidupkan bulan Ramadan, maka bergegaslah untuk mewarna-warnikan kebaikan yang kita lakukan. Dianjurkan kalau kita di malam atau mencari Lailatul Qadar, membaca doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Berindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi, nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di dunia dengan cinta dan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di bulan Ramadan satu malam yang sangat agung dan mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang bisa berbuat baik di malam itu, maka kebaikan itu lebih bagus daripada kebaikan yang dilakukan dalam tempo 1000 bulan. Luar biasa. Dengan Lailatul Qadar inilah umat Nabi Muhammad menyalip umat-umat terdahulu. Umat terdahulu punya umur panjang 1000 tahun. 900 tahun. Kalau ada orang meninggal umur 250 tahun dianggap muda meninggal. 1000 tahun. Indah di saat mereka bisa beribadah dalam ribuan tahun. Panjang, waktu yang panjang. Tapi umat Nabi Muhammad dengan kasih sayang Allah, kita tidak, umat Nabi Muhammad tidak panjang umur. Akan tetapi dengan umur yang pendek itu, Allah beri keutamaan beribadah dengan pahala yang berlipat-lipat. Di antaranya adalah dengan adanya Lailatul Qadar ini. Ulama mengatakan Lailatul Qadar telah disepakati adalah adanya di bulan Ramadan. Pendapat lemah mengatakan di luar Ramadan ada Lailatul Qadar. Tapi yang benar adalah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar kekhususan di bulan Ramadan. Disebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu, Quran turun pertama, Inna anzalnahu fi atau Al-Quran turun, Inna anzalnahu, aku telah turunkan Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Dan malam nuzul Quran adalah bulan Ramadan, berarti Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Kemudian nanti perbedaan di antara ulama, apakah di awal bulan, pertengahan, atau akhir bulan. Kebanyakan mereka mengatakan di 10 akhir Ramadan. Dan di antara 10 akhir Ramadan ini adalah di hari ganjil. Imam Syafi'i cenderung di hari ke-21. Itu adalah pengalaman pribadi atau ijtihad mereka. Tapi yang jelas yang disepakati oleh semua ulama bahwa yang benar adalah malam Lailatul Qadar pertama disembunyikan oleh Allah. Agar umat berlomba untuk mencarinya. Perindu kemuliaan akan rindu untuk mencarinya. Kalau seandainya Lailatul Qadar ditampakkan, dikasih tahu oleh Allah bahwa tahun ini Lailatul Qadar muncul di tanggal 23, maka ketahuilah di sebelum tanggal 23 dan setelah tanggal 23 nggak ada orang beribadah. Kenapa? Mencari Lailatul Qadar. Bahkan kita pun akan bisa keluar rumah. Kenapa? Tidak ada orang yang mau jadi sopir angkot. Karena sopir angkot, sopir taksi semuanya akan mencari Lailatul Qadar ke masjid. Akan berantakan kehidupan. Sengaja disembunyikan oleh Allah biar semuanya berjalan. Yang beruntung. Disembunyikan. Karena disembunyikan, maka mari kita cari di semua tempat persembunyiannya. Dan tempat tersembunyiannya dibatasi di bulan Ramadan. Artinya siapapun yang bisa berusaha menghidupkan antara 1 sampai 30 Ramadan, dia akan ketemu malam Lailatul Qadar. Maka ini istimewa. Cuman ada sebagian orang yang tidak mencari di seluruh hari bulan Ramadan. Mencarinya ada ya, dicomot sana, comot. Paling tidak comot 10 akhir Ramadan. Karena paling banyak Lailatul Qadar adalah 10 akhir bulan Ramadan. Di antara 10 akhir bulan Ramadan ada di hari-hari ganjil. Di antara hari ganjil ada. Imam Syafi'i mengatakan 21 kebanyakan. Ini semua adalah ijtihad. Maka dari itu, mari kita menjadi orang beruntung. Jangan hanya memilih tanggal 21 saja. Tapi mari kita hidupkan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan agar kita benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Maksudnya menunggu Lailatul Qadar itu gimana? Bukan kita nongkrong di gardu, lalu melihat langit, rembulan yang menyinari bumi, kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan itu. Menghidupkan malam Ramadan untuk menanti Lailatul Qadar dengan ibadah. Maka siapapun yang beribadah di malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan.
Kalau sebulan setiap hari ditunggu, maka. Jadi begini, 30 hari kalau orang menunggu setiap hari, maka kesempatannya adalah 100% dia mendapatkannya. Karena 30 hari dibatasi. Tapi kalau dia hanya mengambil 10 hari, ya ada kesempatan, ada berapa persen. Maka jangan sampai kita tidak cerdas dalam hal ini. Berusahalah semaksimal mungkin untuk mengejar Lailatul Qadar setiap malam kalau perlu. Dan paling tidak kita semangat seperti Nabi ya'takifu. Kalau sudah Nabi itu idza dakhala al-ashr al-awakhir, 10 akhir bulan Ramadan, beliau beriktikaf wa ya'takifu min ba'di azwajuhu. Kemudian iktikaf setelah bersama baginda Nabi, istri-istri beliau yang melanjutkan. Jadi Nabi menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam untuk mencari Lailatul Qadar dengan melakukan iktikaf. Maka beriktikaflah Anda di 10 akhir bulan Ramadan. Adapun iktikaf ulama berbeda pendapat. Kita kembalikan kepada mazhab kita Imam Syafi'i, boleh biarpun sebentar. Tidak harus sehari semalam. Ada sebagian ulama mengatakan harus sehari semalam. Ada yang harus barengi dengan puasa. Itu perbedaan ulama dan hebat-hebat mereka semuanya. Akan tapi mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, boleh orang beriktikaf biarpun hanya sebentar. Duduk di sebuah tempat di masjid, kemudian dia naik iktikaf, kemudian dia berdoa mendapatkan pahala kemuliaan. Ini mari iktikaf membaca Al-Quran, menghidupkan Ramadan dengan seperti itu. Naudzubillah, intinya sederhana. Jika Anda ingin menghidupkan bulan Ramadan, maka bergegaslah untuk mewarna-warnikan kebaikan yang kita lakukan. Semua kebaikan ini ada rahasianya. Jangan hanya melakukan sholat saja, ada bacaan Al-Quran. Jangan hanya baca Al-Quran saja, ada berderma. Coba kita ambil semuanya biar kita mendapatkan kemuliaan semuanya. Membaca Al-Quran dan semua ibadah-ibadah. Sholat, ya, tarawih, sedekah, silaturahim, menata hati, belajar, membersihkan hati, dan seterusnya. Ini adalah pendidikan dalam kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian, dianjurkan kalau kita di malam atau mencari Lailatul Qadar, membaca doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuun, engkau maha pemaaf. Fa'fu anni. Innaka afuun tuhibbul afwa, dan engkau mencintai maaf. Artinya sangat senang jika ada orang minta maaf, dan Allah senang memberikan maaf. Fa'fu anni, ampunilah aku ya Allah. Inilah doa-doa yang bisa kita baca di malam Lailatul Qadar. Dugaan kita menduga malam Lailatul Qadar, kita baca malam. Kita semuanya menduga dan menduga. Semakin besar semangat, dia tidak akan semakin terlewatkan. Sederhana, orang yang hobi sayur misalnya, atau hobi tempe. Penjual tempe itu biasanya lewatnya itu kalau tidak jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 1 siang. Kalau Anda memang betul-betul rindu mendapatkan tempe, sementara yang jual hanya beliau satu-satunya, dan jadwal beliau tidak akan meleset kalau tidak jam 7 pagi, ya 11 siang atau jam 1 siang. Kalau Anda memang serius merindukan tempe, urusan tempe sederhana, apa sih artinya nilai sebuah tempe? Tapi karena Anda hobi tempe, kesenangan suami Anda, lalu Anda menjaga orang yang jualan tempe. Waktunya 3 hari, 3 jam. Jam 7 pagi, jam 11 sama jam 1. Bagaimana kira-kira? Apakah Anda diam-diam, ya nanti aja jam 1 saya tunggu? Nggak mungkin. Kalau Anda benar-benar semangat untuk membelikan suami atau diri Anda sendiri, nggak akan Anda tunggu jam 1. Iya, kalau ditunggu jam 1, tak taunya keluarnya tanggal jam 7. Makanya karena Anda cerdas, Anda akan ambil jam 7 saya tunggu. Jam 11 saya tunggu, jam 3 saya tunggu. Begitu juga kecerdasan orang dan kerinduan kepada Lailatul Qadar, maka terbentang di sepanjang Ramadan, ya kita cari. Selagi di situ ada Nabi lebih mengkhususkan 10 akhir, kita khususkan juga. Karena kebanyakan Lailatul Qadar di malam itu beribadah dan beribadah. Insya Allah meningkatkan ibadah, jangan lewatkan. Dan juga kurangi kemaksiatan. Ini sisi lain yang harus kita perhatikan. Televisi Anda harus televisi yang bermanfaat, jangan mutar televisi yang nggak ada gunanya, yang membuka aurat, kemudian film-film nggak benar, tidak pantas, tidak sesuai dengan orang yang rindu kecahayaan kemuliaan di akhirat nanti. Kurangi nonton televisi. YouTube batasi. Hanya menonton yang baik, terhormat, penuh berkah, dan ada pahalanya, menjauhkan dari dosa, mendekatkan pada Allah. Itu hendaknya yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan kita menemui Lailatul Qadar. Mulia di malam Lailatul Qadar, mulia di dunia, mulia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.